ribut-ribut tentang konsil, ribut-ribut tentang keberadaan konsil, karena undang-undang juga mengamanatkan 2 tahun setelah terbentuknya undang perawatan segera dibentuklah konsil. Kenapa pemerintah sekarang melalui Perpres ya, dibentuk KTKI? Dan ketemu kembali dengan Gilang Segen di Nescafe. Baik teman-teman, salam hormat, salam perjuangan, tetap prokes. Hari ini saya akan mencoba membahas mengenai keberadaan konsil keperawatan. Fenomena ini sampai hari ini saya sering di WA tentang konsil keperawatan. Bagaimana fungsi dan peran tentang konsil keperawatan? Karena memang ternyata beberapa kasus yang terjadi yang menimpa rekan kita itu ada yang mengkait-kaitkan dengan peran konsil. Baik, saya mungkin tidak akan membahas begitu banyak dan mendetail tentang konsil, terutama konsil keperawatan, tetapi saya akan memberitahukan bagaimana konsil keperawatan terkunci dalam aturan yang ada. Ya, kalau kita melihat dari regulasi pengertian konsil, ya kita dilihat di Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan. Ya, jadi kalau sebelum baca undang-undang itu yang dalamnya harus kita baca dulu tentang bab 1 tentang ketentuan umum. Di situ dikatakan pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud dengan 1 2 3 4 5 sampai mungkin ada yang 20 sampai 20 ya. Di poin 17 dikatakan, konsil keperawatan adalah lembaga yang melakukan tugas secara independen. Ya, independen. Lalu kita menyimak lagi di Undang-Undang Praktek Kedokteran, ya, 29 tahun 2004. Sama dikatakan di sini. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom mandiri, non-struktural dan bersifat independen yang terdiri dari atas konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi. Ini hampir-hampir mirip. Kalau di keperawatan kan tidak ada lagi cabang ilmu lain selain keperawatan. Ya sudah keperawatan. Kalau di kedokteran kan ada dokter gigi dan dokter. Baik. Lalu kalau di kedokteran sudah jelas. Sekarang sudah punya konsil kedokteran. Kita tengok di Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Ya, di ketentuan umum tadi sudah saya bacakan mengenai keberadaan konsil. Kemudian ribut-ribut tentang konsil, ribut-ribut tentang keberadaan konsil, karena undang-undang juga mengamanatkan 2 tahun setelah terbentuknya undang perawatan segera dibentuklah konsil. Ya, dan ternyata sekarang konsil terbit tentang KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Ini satu hal yang menarik kalau kita bahas lagi lebih jauh tentang konsil. Ya, tetapi saya ingin mencoba menggali tentang Undang-Undang 38 tahun 2014 bab 9 konsil keperawatan. Nah, konsil perawatan di sini dikatakan untuk pasal 47 ayat 1 untuk meningkatkan mutu praktik keperawatan dan memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat dibentuk konsil perawatan. Ayat 2, konsil keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Di situ menjadi poin penting menurut saya. Kenapa pemerintah sekarang melalui Perpres ya, dibentuk KTKI? Dan teman-teman mungkin tahu dunia perawatan, fungsi dan tugas KTKI apa, bagaimana KTKI
bagian daripada konsil-konsil tenaga kesehatan. Lalu bagaimana dengan keberadaan konsil keperawatan? Karena kita terkunci di bab 9 tentang konsil keperawatan ayat 2. Dikatakan konsil keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bagian dari konsil tenaga kesehatan. Selesai. Jadi kita mau berdebat apapun, kita mau minta apapun, undang-undang kita mengatakan seperti itu. Jadi tidak salah kalau memang ternyata dikatakan konsil keperawatan bagian dari konsil tenaga kesehatan. Apalagi kalau kita berbicara lagi tentang mengenai pemisahan tenaga kesehatan, dokter dengan yang tenaga kesehatan yang lain sudah dibedain. Ini sungguh luar biasa menurut saya, perlu disimak dan perlu dipelajari lebih lanjut. Tetapi maknanya hari ini saya berbicara tentang konsil keperawatan. Dan bagaimana teman-teman di lapangan begitu banyaknya, begitu hiruk pikuknya mengenai tentang konsil perawatan. Mungkin bisa disimak dengan pasal di Undang-Undang Keperawatan, ya, bab 9 tentang konsil keperawatan, pasal 47. Oke guys, itu dulu mungkin sementara dari saya. Tidak panjang lebar, ini saya hanya mengungkapkan saja supaya kita bisa memahami dari aspek regulasi dan aspek pengertian-pengertian yang lain. Bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan, mungkin kita bisa diskusi dan kita bisa saling bertukar pikiran. Tetapi seburuk-buruknya undang-undang, seburuk-buruknya aturan, lebih baik ada aturan daripada tidak ada aturan. Oke guys, jangan lupa tetap subscribe, komen, dan like supaya Nescafe tetap memberikan informasi dan diskusi yang banyak bermanfaat bagi kita. Selamat siang.